Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Tauhid. Saya akan menjelaskan pendidikan Islam di Aceh. Sebelum masuk ke pendidikan Islam di Aceh, yaitu kita harus tahu waktu masuknya Islam ke Aceh. Menurut Husain Dejaningrat menyatakan pada abad 13 Masehi, sedangkan menurut Hamka Islam masuk ke Indonesia khususnya Aceh yaitu pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Jadi menurut referensi di sini yaitu ada dua perbedaan masuknya Islam di Aceh bahkan di Indonesia. Memang wilayah Aceh atau kota Aceh memang terkenal dengan wilayah yang memang berpegang teguh terhadap nilai-nilai Islam seperti itu. Sampai sekarang kita juga bisa memahami dan mengerti akan bahwa memang Aceh terkenal dengan Islam yang selalu ditekankan atau juga bisa disebut dengan Serambi Mekah. Banyak orang yang juga menyatakan bahwa Aceh terkenal dengan anaknya Mekah seperti itu. Jadi bisa kita pahami di sini ada dua perbedaan yaitu menurut Husain dan juga menurut Hamka Islam. Pusat keunggulan yang slide kedua yaitu pusat keunggulan pengkajian Islam pada 3 kerajaan Islam di Aceh. Dan yang pertama juga dan yang sebelumnya saya menjelaskan lebih lanjutnya yaitu bahwa Aceh memang dari dulu terkenal dengan kerajaan-kerajaan yang Islam. Dan juga bukan hanya Islam dan juga besar terkenalnya. Yang pertama yaitu zaman kerajaan Samudra Pasai. Pasti kita sudah memahami dan mengerti tentang kerajaan-kerajaan ini yang saya sebutkan ini karena memang dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu memang bahwasanya sejarah mencatat Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang eksis sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Dan juga kerajaan Samudra Pasai ini terkenal dengan masa kejayaannya yaitu pada pemerintahan Sultan Al-Malik Al-Zahir II yang bertahta hingga tahun 1349 Masehi. Dikutip dari situs resmi pemerintah Provinsi Aceh, Ibnu Bahtutah pernah mengunjungi Samudra Pasai pada era ini. Yang kedua yaitu Kerajaan Perlak. Memang tidak terlalu terkenal seperti kerajaan Samudra Pasai sebelumnya, yaitu kerajaan Perlak ini juga bisa disebut sebagai Kesultanan Islam pertama di Nusantara dan Asia Tenggara berdasarkan seminar para ahli pada akhir September 1980 di Rantau Kuala Simpang. Sedikit saya kutip yaitu tentang sejarah kerajaan Perlak yang saya pahami dari buku Sejarah 2 oleh pengarang Dr. Sadirman AM MPD, yaitu yang pertama Raja Kerajaan Perlak yang menurut Ishak Makarani Al-Fasih Kerajaan Perlak berdiri pada 1 Muharram 225 Hijriah atau juga bisa disebut dengan 840 Masehi dengan raja yang pertama yaitu Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz yang juga bisa disebut Raja Sayyid Abdul Aziz. Dan pemimpin yang kedua yaitu Raja Abdul Aziz yaitu dilanjutkan oleh Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Ibrahim Syekh. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan Raja Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Syekh Zohan berdaulat di tahun 662 sampai 692 Hijriah atau 1263 sampai 1292 Masehi. Dan akhirnya kerajaan Perlak pun runtuh.
Yang terakhir yaitu yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Mungkin yang ini kita memang sudah banyak mengetahui bahwasanya kerajaan ini memang besar dari Sultan Iskandar Muda yang disebut pemimpinnya, dan mulai runtuh ketika Sultan Iskandar Muda ini meninggal. Berikutnya yaitu ulama dan tradisi keilmuan yang ada di Aceh. Yang pertama yaitu Hamzah Fansuri, corak pemikirannya serta tafsirnya. Di mana Hamzah Fansuri ini terkenal dengan ahli tasawuf atau ulama sufi dan juga sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Ia berasal dari Barus. Ada pula sarjana yang berpendapat ia lahirnya Ayu Toha, ibu kota kerajaan Siam, seperti itu. Dan yang kedua Samsudin Sumatroni, dan juga hampir sama dengan yang pertama yaitu Hamzah Fansuri, yaitu ilmu tasawufnya yang memang terkenal. Yang ketiga yaitu Nuruddin Ar-Raniri yang terkenal dengan penasehat atau ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Terakhir yaitu Abdurrauf Asy-Syingkili, yaitu memang ulama terkenal yang ada di Aceh. Ia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal yaitu dengan sebutan Teuku Syekh Kuala. Islam juga kan terkenal dengan penyebarannya di Indonesia, yaitu melalui pendidikan, dagang, sosial dan sebagainya. Dan modal dasar pendidikan Islam di Aceh yaitu Pemda Aceh membangun 3 macam model jalur pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di kompleks pendidikan. Yang pertama Universitas Syekh Kuala, yang kedua YIN Jamiah Ar-Raniri, dan yang ketiga Yayasan Malim Putra. Nah, sebab dasar itu maka pendidikan Islam di Aceh menyebar luas. Memang salah satu penyebaran tercepat Islam yaitu melalui dunia pendidikan dan dagang. Namun harus kita ketahui pendidikan di Indonesia, khususnya wilayah Aceh, menempati posisi terendah di Asia karena ada faktor-faktor penyebabnya, baik dari segi muatan isi pendidikan, pendidik maupun moralitas. Seperti itu. Mungkin sedikit itu sejarah pendidikan di Islam di Aceh, seperti itu. Ya, kurang lebihnya wawawul mafiq ila aqmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Bertarikh wafat paling awal yaitu batu nisan Sultan Al-Malik As-Saleh.